Dokter sebagai penanggung jawab program mata di Puskesmas Jatiuwung. Dokter, Bapak, Ibu, kader dari Puskesmas Jatiuwung Kota Tangerang, serta dokter-dokter dan juga teman-teman yang sudah datang ke acara webinar kali ini, sudah menyempatkan waktunya untuk berjumpa di sini, untuk pastinya belajar bersama di acara kali ini ngobrol santai bareng Sobat ke-8 yang bertemakan tentang penyakit yang sangat sering nih ditemukan mungkin di keluarga, lingkungan sekitar kita, atau kita sebagai dokter umum ditemukan di pasien-pasien di fasilitas kesehatan kita masing-masing, yaitu glaukoma, si pencuri penglihatan. Nah, glaukoma ini sering disebut sebagai si pencuri penglihatan karena memang pada tahap awal umumnya glaukoma tidak memiliki gejala, sehingga seringkali pasien glaukoma tidak menyadari bahwa dia menderita glaukoma. Dan tentunya penyakit ini dapat menghambat produktivitas seseorang dalam bekerja maupun bersosialisasi dengan lingkungannya. Maka penting untuk kita sebagai saudara, lalu keluarga, teman, maupun sebagai dokter untuk dapat mendeteksi dan juga menyadari atau aware terhadap penyakit ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Vanessa, selaku moderator pada Ngobat Seri kali ini. Ngobat ini merupakan sebuah kegiatan atau seri webinar dari akun Instagram edukasi @sobat.matamu di Instagram. Nah, sebelumnya bagi Bapak Ibu, kader semuanya dan juga dokter-dokter serta teman-teman yang belum tahu apa sih sebenarnya Sobat Matamu. Sobat Matamu atau akun Instagram @sobat.matamu adalah akun Instagram resmi dari Departemen Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Atmajaya yang dibuat untuk mengedukasi awam, mahasiswa kedokteran, dokter umum terkait informasi tentang kesehatan mata. Teman-teman, Bapak Ibu, dokter-dokter yang punya Instagram boleh langsung follow akun Instagram kita @sobat.matamu dan mengaktifkan notifikasi dengan menekan simbol lonceng di bagian atas profil Instagram agar tidak tertinggal nih informasi atau acara-acara yang kita akan lakukan di kemudian harinya. Sebelum kita membahas atau mendengarkan pembahasan yang menarik dari dokter, saya akan bacakan terlebih dahulu tata tertib ngobat. Tata tertibnya, yang pertama, peserta diharapkan hadir 15 menit sebelum dimulai dan wajib menggunakan nama yang sesuai dengan nama yang terdaftar pada Google Form. Dan dimohon untuk menonaktifkan video dan juga suara selama materi disampaikan. Dan peserta bisa dipersilahkan bertanya pada kolom chat dan akan dibacakan oleh moderator pada sesi tanya jawab. Nah, selanjutnya kita akan berkenalan terlebih dahulu nih Bapak Ibu dan juga teman-teman sekalian dengan pembicara kita hari ini, yaitu Dr. Ciska Kuswidiati, spesialis mata, Master of Science. Beliau mengenyam pendidikan dokter umum di FK Unika Atmajaya, Jakarta pada tahun 1999. Dilanjutkan pendidikan spesialisasi mata di FK Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 2007. Beliau juga aktif merupakan staf pengajar dan juga kepala Departemen FKIK Unika Atmajaya dan staf dokter di RS Atmajaya. Beliau juga aktif dalam berbagai organisasi seperti Perdami Jaya, ID Jakarta Timur, Atmajaya Community of Ophthalmology Program and Education, Indonesian Society of Cataract and Refractive Surgery, dan juga Asia Pacific Association of Cataract and Refractive Surgeon, serta tim surveyor AIPKI, akreditasi RS Pendidikan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mendengarkan pembahasan menarik dari Dr. Ciska. Kepada Dr. Ciska, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo, selamat pagi. Terima kasih, Vanessa. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan dimanapun berada. Karena kita bertemu secara webinar, jadi di banyak tempat kita bisa bertemu ya sekarang dengan webinar ini. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan sharing mengenai glaukoma. Boleh bisa di disable screen sharingnya untuk dirilis. Oke.
Apakah suara saya sudah terdengar ya? Sudah Terdengar jelas? Oke, baik. Ya, hari ini saya akan sharing atau kita akan berdiskusi mengenai penyakit yang mungkin tidak terlalu familiar ya, karena setiap kali pasien datang ke layanan kesehatan, kalau kabur, matanya penglihatan kabur, selalu dikaitkan dengan katarak. Dan masih banyak orang yang berpikir bahwa katarak adalah suatu penyakit kebutaan yang lebih serem ya, dan sangat famous atau sangat terkenal di masyarakat. Namun sebetulnya katarak itu kan bisa direhabilitasi, artinya bisa dioperasi dan penglihatan bisa membaik kembali. Agak berbeda dengan kebutaan kedua yang ada di Indonesia maupun di dunia. Jadi ini adalah kebutaan yang sifatnya permanen, artinya kita nggak ada pengobatan untuk menghentikan kerusakan, tapi yang ada kita bisa menghambat supaya jangan sampai bertambah berat. Tapi untuk menyembuhkan kembali seperti semula itu sangatlah sulit. Baik, kelihatan untuk ininya, screen-nya sudah terlihat ya? Oke, baik. Oke, baik. Yang berikutnya adalah mengapa glaukoma ini penting ya. Glaukoma ini penting karena memang angkanya itu seperti tidak terlihat. Di dunia adalah penyebab kedua. Di Indonesia juga sama. Dan sifatnya tidak bisa dikembalikan. Yang rusak itu tidak bisa dikembalikan atau dipulihkan. Yang ada kita hanya menghambat supaya jangan sampai terjadinya kebutaan. Dan ini penyebabnya sebetulnya adalah ketidaksadaran ataupun ketidakwaspadaan seseorang bahwa dia adalah seseorang yang mungkin punya resiko glaukoma. Yang bisa dicegah di awal, bisa di-screening di awal, sehingga bisa diberikan terapi di awal dan kita bisa menghambat ataupun mencegah terjadinya kebutaan. Dan angkanya ini cukup tinggi ya, angkanya cukup tinggi baik di dunia maupun di Indonesia. Kita kenalan dulu dengan sebetulnya dalam kondisi sehari-hari, dalam kondisi yang normal, bagaimana sih peranan cairan yang ada dalam bola mata. Jadi bola mata kita ini ada cairan. Cairan itu fungsinya adalah memberikan nutrisi ke bola mata, lalu dia juga membentuk bola mata itu sendiri. Ya. Jadi cairan itu adalah cairan yang dibuat di dalam bola mata, yang namanya badan siliar, dibuat. Lalu setelah menutrisi bagian depan, ya, dia juga akan dibuang di saluran. Ada saluran khusus untuk membuang, namanya trabecular meshwork atau kanalis lem ya. Dia akan dibuang di sini sehingga cairan yang dibuat dengan cairan yang dibuang harus balance atau harus seimbang. Kalau cairan ini dibuat tapi pembuangannya itu tidak seimbang atau tidak lancar, maka cairan ini akan menumpuk. Sehingga karena cairan menumpuk, mata seolah-olah kepompa ya, kayak dipompa gitu dengan cairan dan tekanan bola matanya sangat tinggi. Ketika tekanan bola mata sangat tinggi, maka menyebabkan desakan ke seluruh dinding bola mata, termasuk ke saraf mata. Nah, kalau dia mendesak saraf mata makin lama makin rusak, maka itu disebut dengan glaukoma. Sehingga adanya ketidakseimbangan antara cairan yang dibuat dan yang dibuang menyebabkan terjadinya glaukoma. Itu salah satunya. Nanti kita akan lihat bahwa ternyata glaukoma itu tidak selalu berurusan dengan tekanan bola mata yang tinggi. Jadi sebetulnya glaukoma itu apa? Jadi glaukoma itu adalah kerusakan pada saraf mata yang menyebabkan terjadinya penyempitan lapang pandang. Jadi seseorang dengan glaukoma itu tidak selalu langsung hilang fungsi penglihatannya, tapi mulai dari pinggir penglihatannya makin sempit, makin sempit, makin sempit, makin sempit, dan akhirnya dia akan hilang penglihatannya. Nanti kita lihat contoh-contoh gambaran dari gangguan lapang pandang. Namun kita lihat lagi bahwa penyebab glaukoma tidak hanya murni tekanan bola mata yang tinggi saja, namun suplai darah yang kurang, lalu memang secara genetik struktur saraf matanya itu tidak baik atau tidak kuat, itu juga bisa menyebabkan kerusakan saraf yang disebut dengan glaukoma juga ya. Nanti kita lihat ada yang namanya glaukoma dengan tekanan yang rendah
atau tekanan yang normal. Jadi seorang yang tekanannya normal atau rendah bisa juga terjadi glaukoma. Jadi bisa karena tekanan bola mata tinggi atau tekanan bola mata rendah dengan faktor-faktor yang lain, yaitu suplai darah ke sarafnya kurang ataupun tidak lancar. Yang kedua bisa juga karena proteksi dari susunan sarafnya, artinya badannya sendiri tidak bisa menjaga saraf mata dari tekanan-tekanan yang mungkin sangat minimal, jadi cepat sekali mengalami kerusakan. Dan juga bisa juga karena ya memang dari struktur sarafnya ini cepat sekali mengalami degenerasi, ya, atau rentan sekali dan rapuh. Kita lihat siapa yang punya resiko mengalami glaukoma. Secara genetik tidak bisa dipungkiri bahwa glaukoma ini adalah sesuatu yang diturunkan. Jadi glaukoma ini diturunkan dari orang tua ke anak, dan seterusnya ya. Sehingga memang sangat penting sekali seseorang dengan memiliki orang tua ataupun keluarga, misalnya kakek, nenek, om, tante, bahkan om tante pun harus aware keponakannya kalau jangan-jangan saya memiliki resiko terjadinya glaukoma karena diturunkan. Mengapa diturunkan? Karena strukturnya sama sebetulnya ya. Lalu yang berikutnya karena usia, nih kita lihat, saya ambil dari pemerintah ya, bahwa yang namanya glaukoma itu cukup tinggi di Indonesia dan usianya paling sering di antara 44 sampai 64 tahun, kita lihat di sini. Mungkin juga karena angka kehidupan seseorang ya di Indonesia di usia yang paling banyak adalah 44 sampai 64 tahun yang paling tua ya, atau paling elder. Sementara wanita lebih memiliki risiko tinggi dibandingkan pada pria. Nah, ini adalah kenyataan terkait dengan gender di Indonesia. Yang berikutnya adalah mengenai ras. Ras itu Asia dan ras yang berkulit hitam dengan Asia memiliki risiko yang tinggi. Walaupun tidak memungkiri bahwa di ras-ras yang lain juga bisa terjadi. Ya, jadi glaukoma ini sebenarnya spreading ya, jadi di mana-mana bisa terjadi. Hanya memang di Asia cukup tinggi karena jumlah penduduknya banyak. Yang kedua juga di Asia memiliki struktur bola mata yang kecil. Sehingga kalau struktur bola matanya kecil, biasanya jadinya di dalam itu empek-empekan ya. Isinya sangat kompak. Sehingga karena isinya sangat kompak, pembuangannya menjadi lebih sempit. Nah, itu juga menyebabkan terjadinya glaukoma. Sedangkan pada orang dengan Afrika atau orang dengan berkulit hitam, terjadi glaukoma yang sudut terbuka. Tapi memang dia punya gotnya itu tidak lancar karena struktur di dalam gotnya itu yang memang tidak memfiltrasi dengan baik. Yang berikutnya penyakit sistemik. Jadi orang-orang dengan diabetes mellitus, orang-orang dengan hipertensi, kelainan kardiovaskular, kelainan dari pembuluh darah, sangat rentan terjadinya glaukoma. Kembali lagi bahwa suplai darah itu sangat penting untuk saraf mata kita. Sehingga kalau suplai darahnya itu terganggu, maka bisa terjadi glaukoma yang walaupun tidak tekanan tinggi, tekanan rendah, ataupun tekanan normal pun bisa terjadi glaukoma. Termasuk orang-orang dengan migrain. Ya, orang dengan migrain yang lama, migrain kronis, itu juga memiliki resiko terjadinya glaukoma. Karena pada orang migrain terjadi vasospasma atau pembuluh darahnya tiba-tiba mengecil. Pembuluh darahnya tiba-tiba terhambat untuk mengalirkan darahnya. Sehingga ketika tiba-tiba vasospasme atau tiba-tiba mengecil atau spasm, disitulah terjadinya kekurangan suplai darah. Yang berikutnya adalah penggunaan obat-obat steroid. Nah, ini yang mungkin kita tidak menyadari bahwa setiap kali seseorang matanya gatel, matanya merah, beli obat ke apotek, diberikannya obat tetes yang mengandung steroid. Isinya mungkin dexamethasone ya, atau isinya forometolon. Ya memang secara cepat dia akan mengurangi mata merah dan menurunkan peradangan, namun bukan indikasinya juga kadang. Nah, ini yang berbahaya. Karena seorang nyaman, misalnya matanya sering gatel, ya matanya merah, sering gatel, sangat nyaman pakai obat tetes dan diulang. Ternyata setelah diulang berkali-kali, menimbulkan terjadinya glaukoma yang tidak disadari. Ya, jadi penggunaan obat steroid ini juga kadang terabaikan. Termasuk juga seseorang yang menggunakan steroid jangka panjang, orang-orang dengan autoimun, ya, orang-orang dengan
kelainan kulit yang memang membutuhkan pengobatan steroid jangka panjang. Ini juga perlu kita lakukan screening ataupun lakukan pemeriksaan tekanan bola mata. Jadi ini adalah faktor-faktor resiko ya, dan ini adalah yang terjadi di Indonesia saat ini. Saya ambil dari IDATIN 2019. Untuk gejalanya, yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Vanessa, ya gejalanya di awal bisa tidak bergejala. Jadi seseorang dengan glaukoma tidak menyadari bahwa dia sedang mengalami glaukoma. Nah, itu yang paling berbahaya. Sedangkan kalau yang bergejala, biasanya sangat jelas gejalanya, pasien langsung minta pertolongan ke IGD ataupun ke rumah sakit ataupun ke klinik, ditangani, bisa selamat. Karena pada waktu bergejala, mata itu akan nyeri sekali, sehingga pada waktu diberikan terapi, dilakukan tindakan, saraf mata terselamatkan. Sementara yang tidak bergejala, ini tekanan bola mata terus berjalan, tekanannya tinggi tapi seorang itu tidak sadar. Sehingga saraf mata sedikit-sedikit nyicil, lama-lama makin rusak. Nah, kalau sudah tahap yang lanjut, kita akan lihat bahwa adanya penyempitan lapang pandang. Jadi penglihatan yang tadinya bisa luas, kita bisa melihat kanan kiri tanpa harus kita melihat langsung. Hanya kita tahu ada bayangan, misalnya ada motor lewat, mobil lewat ya. Tanpa kita harus melihat langsung motor dan mobilnya, kita tahu bahwa ini ada bayangan mobil atau motor dari samping. Yang tadinya bisa melihat seperti itu, sekarang nggak bisa. Hanya bisa melihat motor itu hanya dari depan. Jadi kadang nggak aware ya. Orang dengan gangguan lapang pandang biasanya akan bercerita, "Dok, saya tuh kalau berjalan sering sekali saya sandung-sandung. Nggak kelihatan dok kalau ada gundukan atau ada jeglongan. Dok, kalau saya nyebrang saya sering ketabrak karena saya nggak lihat ada kendaraan dari samping lewat. Dok, kalau saya naik mobil atau saya naik kendaraan umum, dahi saya tuh sering kejeduk karena saya nggak lihat ternyata setinggi itu." Ya, jadi dia tidak menyadari bahwa tinggi dari pintu masuknya itu setinggi itu. Karena tidak kelihatan. Pasien hanya melihat hanya di tengah saja. Lalu yang berikutnya kalau sudah tahapan penyempitan lapang pandang lama-lama bisa hilangnya fungsi penglihatan. Nah, ini yang di tahapan akhir dari glaukoma. Ini yang kita hindari. Nah, kita akan melihat bahwa yang bergejala itu penyebabnya adalah di mana tekanan bola mata yang tinggi yang dari belakang ini ke depan tidak bisa melalui saluran ini karena terjadi penyempitan. Jadi tekanan bola mata yang tinggi ini, yang di belakang ini, yang tadinya awalnya tekanan tinggi, dia akan mendorong struktur iris ya, sehingga struktur iris ini akan menempel ke saluran tersebut, sehingga cairan yang ada di belakang tidak bisa ke depan dan akhirnya tidak bisa juga ke salurannya. Tekanan bola mata sangat tinggi dan pasiennya sangat kesakitan. Karena tekanan yang sangat tinggi ini akan mendesak seluruh dinding bola mata, mulai dari paling depan sampai paling belakang. Sehingga karena tekanan bola matanya tinggi sekali, ini pasiennya sangat nyeri sekali. Ibaratnya mata itu bisa dipompa dengan cairan bisa 4 kali tekanan normal. Tekanan normalnya kan 20, dia di bawah 20. Ini bisa sampai 100, bisa sampai 80 tekanan bola matanya. Sehingga pasiennya sangat kesakitan ya. Jadi pasiennya akan lebih sering kesakitan dan selalu bilang kadang nyerinya sampai ke kepala, nyerinya sampai ke belakang bola mata. Nah, ini yang kadang juga membuat si pemeriksa ataupun dokter yang bertugas saat itu berpikir, jangan-jangan sakit kepala. Ya, ini yang kadang suka menyerupai sakit kepala. Bahayanya di sini. Lalu pasiennya kadang ada mual, ada muntah. Nah, ini menyerupai orang dengan gastritis atau kelainan pada lambung. Ini juga menyerupai orang dengan sakit lambung. Bahaya juga ya. Lalu matanya merah. Jadi, seolah-olah dalam satu pasien memiliki 3 gejala yang berbeda-beda lokasinya. Di kepala, di lambung, dan matanya merah. Nah, ini kadang suka tersamar dengan nyeri kepala, konjungtivitis atau radang ringan pada mata, dan adanya gastritis atau mungkin adanya GERD atau something yang membuat pasien itu merasa mual dan muntah. Padahal sebetulnya ini adalah satu kesatuan gejala glaukoma. Dan beberapa kali miss ya, saya sering mendapatkan pasien yang dirujuk ternyata matanya dirujuk karena matanya merah ya. Ternyata saya lihat obat-obatan adalah obat-obat mata merah. Padahal ini adalah glaukoma. Jadi ini
yang perlu diwaspadai ya kalau pasien datang dengan nyeri yang pulsatif, nyerinya cekot-cekot, nyerinya cenut-cenut pada mata, kadang menjalar ke belakang bola mata sampai ke kepala. Lalu pasiennya ngeluh pandangannya menjadi kabur. Sebenarnya bukan kabur ya, jadi kelihatannya kayak pecah gitu ya. Dan kalau melihat cahaya atau sinar lampu seperti pelangi yang disebut dengan halo. Pasiennya ada mual, muntah, dan disertai dengan mata merah. Nah, ini yang memiliki gejala dengan gejala yang lainnya. Nah, lalu kalau kita lihat dalam pemeriksaan, kalau kita lihat pemeriksaannya, ada beberapa hal yang sangat jelas ya. Pertama, matanya pasti merah. Merah sekali. Ya, matanya merah. Lalu bagian depannya, mangkuk yang bening ini atau yang disebut dengan kornea, itu menjadi keruh. Kalau kita bandingkan dengan mata yang satunya mungkin ini jernih ya, bening. Tapi untuk pasien ini dengan mata yang merah, kita lihat ternyata ini mengeruh. Ya, disebut dengan edema. Edema karena dia terisi cairan. Ya, karena tekanan bola matanya tinggi, cairan mendesak ke seluruh dinding bola mata, termasuk juga daerah yang bening ini tersusupi oleh cairan. Sehingga ini menjadi keruh. Dan seperti ada bula-bula ataupun seperti ada gelembung-gelembung air karena isinya cairan di sini. Lalu yang berikutnya adalah bagian depan atau saya ambil dari sini, bagian sudutnya ini menjadi sempit atau dangkal ya yang disebut dengan kamera okuli anterior. Ini menjadi sempit dan dangkal. Kita bisa lihat kalau di sini gambarnya 2 dimensi ya. Tidak begitu kelihatan, tapi kita bisa di sini seperti nempel antara daerah yang coklat atau iris dengan korneanya. Ya, berikutnya pupilnya lebar, ya, manik matanya lebar. Dan kalau disenterin dia tidak reaktif. Begini aja bentuknya, ya. Lebar dan tidak reaktif terhadap cahaya. Lalu irisnya kadang kita lihat ada putih-putih nih, ya. Jadi warnanya tidak homogen atau bisa dibilang belang bonteng ya. Sini ada yang putih, ada yang coklat, putih, coklat. Ini adalah iris yang bludrunya hilang atau jaringannya hanyut dengan air. Nah, tekanannya begitu tinggi dia merusak di sini ya. Lalu yang berikutnya lensanya karena ada bercak-bercak putih kayak gini nih, kayak susu, bercak susu ya di bagian permukaan lensanya bercak putih yang disebut dengan glaucoma flecken karena dia merusak kapsul dari lensa. Dan tentunya tekanan bola matanya tinggi. Tekanan bola mata tinggi di atas 20. Ya. Biasanya kalau kita menjumpai struktur yang seperti ini, tekanannya tuh jauh sekali di atas 20, bisa 30, 40, bahkan saya pernah menjumpai sampai 80, sampai tidak terdeteksi dengan alat, saking tingginya. Nah, yang seperti ini bisa bayangkan pasiennya pasti kesakitan sekali ya. Tekanan bola mata sangat tinggi. Nah, ini adalah contoh dari bagaimana glaukoma itu merusak saraf. Dengan tekanan bola mata yang tinggi, maka dia akan mendorong struktur bola mata dan yang paling kalah adalah daerah yang paling lemah, yaitu daerah saraf. Karena daerah saraf ini jaringan lunak sekali, sementara yang lain jaringan yang kuat. Dinding bola mata kita kuat, tapi di bagian tengahnya itu tempat keluar saraf dan itu sangat lemah sekali. Sehingga kalau yang lainnya kuat bisa bertahan, hanya daerah sini yang dia mengalami kerusakan atau dia didesak terus sampai sampai rusak ya. Sehingga kita bisa lihat lapang pandang yang tadinya bisa lihat luas, makin lama makin sempit, makin sempit, makin sempit, makin lama makin hilang. Ya, kalau misalnya seseorang itu matanya normal, sehat seperti ini, melihatnya jelas, lama-lama kok melihatnya saya cuma bisa lihat mukanya saja ya. Saya nggak lihat di sini ada mobil, saya bisa nggak lihat di sini ada motor, saya hanya bisa lihat orang ada di depan saya aja. Lama-lama saya cuma lihat matanya dokter aja. Atau saya hanya bisa lihat mukanya dokter, tapi badannya dokter saya nggak kelihatan. Sehingga kalau saya mau lihat secara keseluruhan, dia akan menggerakkan kepala. Atau dia akan menggerakkan mata untuk mendapatkan gambaran yang utuh. Karena kita melihat seperti di dalam sedotan. Atau yang disebut dengan tunnel vision. Jadi melihat seperti di dalam terowongan. Ya, kadang lihatnya sempit sekali. Yang berikutnya, kalau tidak bergejala itu matanya tenang. Ya, jadi matanya nggak ada kelainan apa-apa. Sehingga ini yang disebut dengan pencuri penglihatan adalah karena matanya tenang, tidak ada gejala. Tahu-tahu loh, kok saya kok buram ya? Nah, itu yang bahaya. Ya. Jadi lebih ke fungsi penglihatan di tahap lanjut.
kalau misalnya tidak terdeteksi atau terscreening dari awal. Nah, tekanan bola matanya bisa tinggi, ya, yang disebut dengan glaukoma sudut terbuka primer, atau tekanan bola matanya rendah atau normal disebut dengan glaukoma normotension untuk yang normal, dan rendah yang low tension glaukoma. Jadi memang problemnya atau masalahnya pada glaukoma sudut terbuka primer itu tekanan bola matanya tinggi. Sementara pada glaukoma yang tekanan bola matanya rendah, itu karena memang suplai darah ke sarafnya ini yang tidak baik ya pada orang-orang dengan penyakit sistemik tertentu, maka menyebabkan suplai darah ke saraf menjadi jelek. Lalu yang berikutnya juga sarafnya sendiri yang memang sangat rentan, rapuh. Sehingga dengan sedikit stresor saja dia mati. Atau memang pengabsorpsian atau apoptosis dari saraf-saraf ini menjadi lebih cepat. Saraf-saraf yang pingsan udah dimakan oleh badan kita sendiri, dianggap nggak berguna. Padahal dia masih pingsan gitu. Nah, itu yang membuat defisit atau pengurangan jumlah saraf yang sangat masif. Nah, inilah yang disebut dengan glaukoma normotension. Nah, ini contoh kalau pasien dengan tidak bergejala kita mau melakukan screening, salah satunya kita melihat ketebalan saraf. Saraf normal seperti ini. Jadi kalau misalnya dari bagian depan, ya akan ambil gambar ini mungkin ya. Nah, ini mata kita bagian depan ya. Ini adalah bagian saraf, tempat pangkal saraf. Nah, glaukoma ini merusak pangkal saraf ini. Karena pangkal saraf ini rusak, maka dia tidak bisa menyalurkan saraf ke dinding bola mata secara utuh, sehingga gambarnya ada yang hilang. Ya, pangkal saraf yang ada di belakang sini. Nah, ini kalau kita ambil gambar, kita lakukan pemfotoan atau menganalisa dengan menggunakan alat, maka kita bisa lihat bahwa saraf yang tadinya normal, tebal seperti ini, daerah pink ini adalah daerah saraf padat, menjadi daerah saraf yang longgar. Ini adalah daerah pink ini sudah sangat menipis ya, udah mulai ke pinggir, dan daerah putih ini yang lebih dominan. Daerah putih ini adalah daerah yang kosong, yang sarafnya nggak ada, hanya selubung sarafnya aja. Sedangkan daerah yang pink ini yang masih ada saraf sehatnya. Sehingga kalau pada orang normal sarafnya begitu padat, orang yang tidak normal sarafnya menjadi lebih tipis karena hanya di pinggiran. Sehingga penglihatan yang tadinya normal menjadi berangsur-angsur menjadi menyempit. Ini contoh salah satu ya gambaran lapang pandang yang mulai hilang di tahap awal, yang lama-lama dia akan menyempit tinggal bagian tengahnya saja, yang disebut dengan central island atau pulau yang ada di tengah-tengah, ya, atau tunnel vision. Kita melihat seperti di dalam terowongan. Lalu dengan alat lain kita bisa lihat adanya penipisan dari saraf itu sendiri. Ini adalah salah satu contoh. Nah, adapun glaukoma-glaukoma yang ternyata tidak berdiri sendiri, artinya glaukoma disebabkan oleh penyebab lain. Ada beberapa faktor penyebab lain yang menyebabkan glaukoma. Contohnya adalah katarak ya. Jadi selama ini katarak, pasien suka bertanya, dok, apakah katarak harus dioperasi? Memang harus dioperasi, terutama kalau sudah keruh sekali. Mengapa? Ya karena seperti ini. Kalau sudah terjadi pengeruhan, maka dia akan menjadi liquid, mencair. Nah, lensa yang mencair itu dia akan menutup bagian depan. Akhirnya got ataupun saluran pembuangan tertutup semua oleh cairan dari si katarak itu. Sehingga katarak yang sudah keruh harus dioperasi. Adapun dalam perjalanan katarak, di mana lensa di awal-awal itu membesar ya. Jadi lensa itu sebelum keruh dia membesar dulu. Membesar ya, jadi menggendut lah lensanya itu. Ketika lensa itu mengendut, dia malah mendorong bagian depan dan menutup saluran. Nah, ini disebut dengan glaukoma vakuomorfik. Nah, seperti ini memang definitnya harus operasi. Operasi katarak ya. Peradangan juga bisa menyebabkan terjadinya glaukoma. Ya, karena terjadi perlengketan bagian irisnya ke belakang atau ke lensa, sehingga tidak ada celah lagi cairan dari belakang untuk ke bagian depan. Nah, ini juga menyebabkan glaukoma. Lalu juga setelah orang terkena benturan ya, ataupun saya menjumpai kasus kemarin belum lama ya, seorang dengan menggunakan pengencer darah ternyata depannya perdarahan ya. Nah, ini perdarahan di dalam bola mata yang disebut dengan hifema. Ini juga bisa menyebabkan glaukoma atau sebetulnya glaukoma sekunder. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau
lakukan pemeriksaan glaukoma, apa saja yang dilakukan kalau di klinik mata? Yaitu tentu yang pertama tajam penglihatan. Saya rasa rekan-rekan bisa melakukan ini di tempat vaskes di mana bekerja. Jadi tajam penglihatan ini sebetulnya bisa dilakukan oleh siapapun dan dimanapun. Ya, bahkan kita melakukan penelitian yang melakukan seorang guru di sekolah itu bisa melakukan untuk tajam penglihatan. Artinya tajam penglihatan ini adalah suatu tanda-tanda vital untuk mata yang bisa dilakukan oleh siapapun. Yang berikutnya, pemeriksaan segmen mata anterior yaitu menggunakan slit lamp. Nah, tentu ini harus dirujuk ke klinik mata dan dilakukan penglihatan bagian dalam saraf mata ya dengan menggunakan alat ataupun melihat adanya sudut dengan menggunakan gonioskopi. Jadi menggunakan lensa seperti ini. Ya. Lalu yang berikutnya juga mengukur tekanan bola mata. Ya, ini adalah Goldman di mana melakukannya langsung ditempel ke mata. Tapi sebenarnya kita punya alat di mana yang tidak langsung. Jadi menggunakan alat yang disemburkan udara dan udara itu akan ditangkap oleh sensor berapa tekanan bola matanya. Yang berikutnya adalah dengan pemeriksaan ketebalan saraf yang disebut dengan OCT ya, yang tadi kita lihat hasilnya. Kita bisa lihat adanya ketebalan saraf setipis apa atau setebal apa ya. Kadang bentuknya menyerupai glaukoma. Dilihat menggunakan lensa kelihatannya seperti glaukoma. Ternyata kalau dilihat menggunakan alat ukur ketebalannya ternyata tidak tipis. Ya ada beberapa memang yang unik ya. Jadi bentuk dari saraf mata yang unik yang menyerupai glaukoma tapi sebetulnya bukan glaukoma. Yang berikutnya adalah lapang pandang, ini juga salah satu yang penting. Lapang pandang yang menggunakan alat perimetri, di mana kita melihat hasilnya yang seperti ini, ya, yang ini. Seberapa luas daerah yang mengalami penyempitan, ya. Padahal kalau kita lihat secara langsung mungkin ini normal, ternyata pas dilakukan lapang pandang ternyata sudah sempit. Bisa aja kelihatannya normal tapi dia di dalamnya menggaung atau kecerowak ya, karena dia penipisannya berbentuknya bukan vertikal tapi horizontal. Nah, terapinya saya tidak terlalu banyak membahas di sini, namun prinsip dari terapinya itu adalah bagaimana kita menurunkan produksinya dan membuka sudutnya ataupun membuka jalur-jalur lain untuk menyerap cairan lebih banyak. Ya, bisa dibuka dengan menggunakan pilokarpin, jadi dibuat pupilnya miosis sehingga kalau pupilnya itu mengecil, perifernya ataupun bagian pinggirnya salurannya menjadi terbuka lebih luas. Ataupun kita tidak melalui jalur itu, kita melalui jalur lain, jadi jalur yang non-konvensional namanya. Itu menggunakan obat tetes yang membuat terjadinya peradangan bagian dalam, tapi peradangannya sangat minimal sekali. Sehingga pembuluh darahnya terbuka, daerah tersebut juga mengalami peradangan yang sangat ringan, sehingga penyerapannya juga lebih banyak. Atau kalau memang sudah dengan pengobatan sudah diberikan semuanya, tekanan tetap tinggi dan sesuai dengan target, ya memang arahannya adalah dengan tindakan operasi. Ya. Lalu juga ada obat-obatan yang untuk menurunkan tekanan bola mata atau mengurangi produksi. Hati-hati karena tidak semua obat itu aman. Ya, ada juga obat yang tidak aman untuk ibu hamil, tidak aman juga untuk orang dengan sakit jantung, ya, asma dan seterusnya. Memang ada beberapa obat yang memiliki efek sistemik ya, tidak hanya lokal saja. Lalu apa yang harus dilakukan untuk men-screening? Jadi ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan. Bisa dilakukan screening setiap 2-4 tahun di bawah usia 40 tahun, terutama orang-orang dengan berisiko. Ya, jadi orang menggunakan steroid, orang dengan keluarga secara genetik ada glaukoma, ya. Lalu dilakukan screening setiap 2 tahun pada kelompok 40 tahun. Tadi kita lihat ya, paling banyak 44-64 tahun adalah kelompok usia elderly yang cukup tinggi di Indonesia. Yang terakhir adalah screening 1 tahun kalau misalnya memang dari riwayat keluarga dengan glaukoma. Ini sangat penting, terutama di atas usia 30-40 tahun. Ada beberapa kasus yang saya menjumpai sudah mengalami tekanan bola mata tinggi, belum glaukoma ya, tekanan bola mata tinggi di usia sangat dini, di usia 20 tahun, karena orang tuanya glaukoma. Nah, ini sangat penting juga ya. Memang perlu di-screening sangat awal untuk keluarga yang memiliki riwayat glaukoma. Nah, ini adalah saya ambil dari idatin ya. Ya, jadi orang berisiko tinggi, orang dengan riwayat
glaukoma menggunakan obat-obat steroid, misalnya pasien dengan asma, pasien dengan autoimun, kelainan kulit, dan lain seterusnya, baik itu obat steroid yang oral maupun obat steroid yang ditetes ataupun yang diinhalasi. Nah, ini perlu melakukan screening untuk tekanan bola mata. Lalu ras, kita masuk dalam ras Asia, ya. Lalu bilik mata yang dangkal biasanya orang-orang dengan hipermetropia atau orang yang menggunakan kacamata plus melihat jauh, ya. Lalu kelompok usia di atas 40 tahun, jadi kalau misalnya ada kelompok usia 40 tahun, kalau mau cek kacamata ya sekalian ke dokter mata untuk mengukur tekanan bola mata. Cedera mata, nah ini juga perlu ya, pasien dengan cedera mata, karena kita lihat tadi ya, bisa terjadi sekunder glaukoma. Lalu penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus, hipertensi, hipotensi kardiovaskuler, penyakit migrain, vasospasme, ini juga perlu untuk di-screening. Karena kita bisa melihat bahwa salah satu penyebabnya adalah suplai darah yang kurang ke saraf mata kita. Nah, kalau untuk pasien dengan diabetes mellitus, hipertensi, selain kita melihat ada glaukoma atau tidak, kita bisa melihat adanya struktur retina atau struktur saraf yang merupakan komplikasi dari diabetes mellitus maupun hipertensinya. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan kita lagi menyambut fase dari week glaukoma ya, tanggal 12 sampai tanggal 18 ini. Semoga makin awareness untuk glaukoma semakin tinggi di masyarakat, terutama untuk teman-teman yang bekerja di fasilitas kesehatan. Terima kasih. Baik, Dokter Ciska. Terima kasih banyak, Dokter, atas pemaparannya yang pastinya sangat menarik ya, Dok. Izinkan saya untuk mengulang kembali, sebagai rangkuman. Jadi untuk glaukoma ini menyandang nama si pencuri penglihatan ya, Dok, karena memang merupakan penyebab kebutaan yang tidak disadari di seluruh dunia, bahkan penyebab kedua ya, Dok, di Indonesia. Dan merupakan suatu penyakit kerusakan pada saraf mata yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan antara produksi dan juga pengeluaran dari cairan bola mata. Sehingga terjadi penekanan saraf mata atau kelemahan proteksi struktur saraf mata dengan tekanan normal maupun rendah, sehingga bisa menyebabkan berbagai tanda-tanda klinis ya, Dok, seperti, sampai penyempitan lapang pandang maupun kebutaan. Dan untuk, screening-nya itu, yang terpenting bila memiliki riwayat keluarga dengan glaukoma, itu bisa di-screening setiap 1 tahun, 2 tahun jika usianya 40 tahun, dan 2 sampai 4 tahun jika usianya di bawah 40 tahun ya, Dok. Baik, terima kasih Dokter Ciska atas pemaparannya. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan, boleh langsung dituliskan ke kolom chat, nanti akan dibacakan dan akan dijawab oleh Dokter Ciska. Atau apabila yang mau bertanya langsung, boleh raise hand terlebih dahulu, nanti diperbolehkan on mic. Baik, Dok, sudah ada beberapa pertanyaan nih, Dok, yang terkumpul sebelumnya. Saya bacakan dari pertanyaan pertama ya, Dok. Ini dari, dokter umum, Dok. Jadi, bagaimana penanganan dokter umum di fasilitas kesehatan, terutama di vaskes pertama ya, Dok? Dan apakah obat yang paling wajib ada di vaskes tingkat 1 untuk pasien glaukoma? Silahkan, Dok. Ya, baik, terima kasih. Kalau kita melihat memang glaukoma ini di dalam SKDI kompetensinya 3 ya. Jadi perlu kita bisa mendiagnosis glaukoma, memberikan terapi awal dan merujuk. Nah, untuk yang kasus-kasus di mana glaukoma yang tidak bergejala memang seperti screening ya. Jadi di screening artinya kita melakukan pemeriksaan tajam penglihatan. Lalu kita bisa melakukan pemeriksaan funduskopi. Funduskopi ini sesuatu yang bisa dilakukan oleh siapapun sebetulnya di fasilitas kesehatan, terutama untuk rekan-rekan dokter sekalian. Jadi dengan funduskopi kita hanya bisa melihat bahwa, oh ini sarafnya nggak normal nih, harus dirujuk. Nah kalau misalnya kita punya tonometri, ya biasanya kalau di fasilitas kesehatan pertama tuh memiliki tonometri yang Schioch. Ya mungkin di tempat rekan-rekan apakah ada Schioch ya, tapi beberapa tempat di daerah lain, ya seperti waktu saya pernah sekolah di Jawa Tengah, beberapa puskesmas memiliki Schioch. Nah itu sangat membantu sekali. Dengan Schioch itu kita bisa melakukan pemeriksaan tekanan bola mata.
apabila tekanan bola mata lebih dari 20, ya memang perlu diterapi awal dan dirujuk. Ya, terapi awal yang bisa diberikan yaitu timolol. Timolol ya. Namun timolol itu ada kelemahannya. Kelemahannya adalah untuk orang-orang dengan kelainan jantung ya, dengan orang dengan bradikardi, orang dengan hipotensi, dengan asma, itu benar-benar kita precaution terhadap timol. Nah, namun beberapa teman di perifer ya, di daerah perifer di mana rujukannya sangat jauh sekali ya, ya apa boleh buat dengan timol ini perlu dipantau dan diberikan terapi ke pasien dengan catatan. Catatannya adalah mengurangi paparan secara sistemik. Contohnya adalah dengan menekan menekan eh, punktum di bagian medial ya, di bagian medial kita tuh ada punktum di sini, ditekan lalu dengan sambil diteteskan obat supaya yang diteteskan itu jangan masuk ke tenggorokan dan menimbulkan reaksi secara sistemik, tapi cukup efek lokal saja yang dibutuhkan. Nah, itu kalau misalnya tidak bisa merujuk ya, karena jauh dari mana-mana. Sering ya teman-teman kita, rekan-rekan kita di vaskes kesehatan yang ada di daerah perifer yang ke rumah sakitnya ada dokter mata butuh jauh sekali ataupun membutuhkan akses yang ya sangat sulit untuk masyarakat di sana. Namun kalau teman-teman di daerah kota besar, silakan kalau misalnya menjumpai kasus demikian, boleh diterapi awal dengan timol lalu dirujuk. Nanti kita akan lakukan pemeriksaan lebih dalam, seberapa luaskah kerusakannya, seberapa luaskah lapang pandang yang hilang, dan seterusnya yang tadi ya kita lihat pemeriksaan-pemeriksaan tambahan lain. Mungkin itu, Dokter Vanessa. Baik, dok. Dokter, jadi untuk penanganan dokter umum, untuk pemeriksaannya kita bisa lakukan fundoskopi, untuk pemeriksaan sarafnya, atau jika ada di puskesmas, ada tonometri SIORT juga bisa dilakukan ya. Dan Ya, apabila tekanan matanya sudah lebih dari 20 bisa dirujuk. Dan apabila obat yang paling wajib di vaskes tingkat 1 itu obat timolol ya dok, bisa diberikan, namun harus diperhatikan juga apakah memang ada penyakit yang mendasari seperti penyakit jantung, dan bisa dilakukan dengan cara menekan puntumnya ya dok ya, di matanya untuk mengurangi efek sistemiknya ya. Baik iya. dok. Kadang pasien nggak sadar loh kalau dia tuh punya asma. Saya punya pengalaman ya, satu pasien, saya tanya ya secara general, apa ada sakit jantung, asma, dan pasiennya pasti nggak punya sakit asma, nggak punya sakit jantung, dan seterusnya. Begitu saya kasih timolol, 2 minggu kemudian kontrol, minta rujukan ke paru karena napasnya susah, muncul mengi, muncul gejala asma. Nah, ini yang kadang pasiennya tidak menyadari, kita juga memberikan terapi obat, gejalanya langsung muncul. Nah, itu kita langsung harus merubah regimen terapi yang kita berikan ke pasien ya dengan modalitas yang lain. Sehingga ya hati-hati. Kadang pasien juga tidak menyadari kalau dia memang memiliki resiko itu ya, memiliki komorbid itu. Baik, dok. Kita lanjut ya, dok, ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Puskesmas yang mau bertanya. Boleh silahkan langsung on mic. Ya, Silahkan. silakan boleh tanya langsung atau mungkin boleh sharing teman-teman di Puskesmas. Apakah menjumpai kasus-kasus glaukoma di sana? Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang dok. Begini dok, ada yang mau saya tanyakan. Siska tadi mengatakan, eh, maaf dok, perkenalkan nama saya Indiarti dari Puskesmas Jatiung. Dokter Siska tadi mengatakan bahwa orang yang terkena migrain akut itu terjadi glaukoma. Orang tersebut kena vertigo. Apa sama saja bisa kena glaukoma? Nah, kalau misalnya bisa seberapa besarkah dok seperti itu? Nah, yang kedua, kalau seandainya orang tersebut ada penyakit jantung, tadi kan bisa juga terkena glaukoma. Nah, sama dok, berapa besarkah itu? Ini hanya itu dok, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mohon maaf, mungkin kalau saya tidak salah menangkap ada pertanyaan mengenai migrain juga dengan vertigo ya. Migrain apakah sama dengan vertigo untuk terjadi glaukoma dan yang terakhir sakit jantung, betul ya? Ya, betul dok. Oh ya, baik, baik. Terima kasih atas pertanyaannya.
Ya, jadi kembali lagi permasalahannya suplai darah ya. Suplai darah yang mengalir ke saraf mata. Mengapa dengan migrain? Kenapa migrain itu? Karena migrain terjadi vasospasme. Jadi migrain pada saat orang dengan mengalami migrain, ternyata pembuluh darahnya itu dia mengalami spasme atau tiba-tiba mengalami penyempitan. Ketika pembuluh darah itu mengalami penyempitan, maka daerah tersebut tidak mendapatkan makan, ya terutama di daerah saraf mata. Kalau dia sudah tidak dapat makan, ya ibaratnya dia mengalami iskemik ataupun ya seperti orang itu dicekek lah gitu ya, dicekek sejenak. Lalu nanti kalau migrain sudah hilang, dilepas lagi. Nah, sedangkan migrain itu tidak terjadi sekali, dia bisa berulang-ulang atau suatu hal yang kronis dan berulang. Jadi vasospasma yang berulang-ulang dalam waktu yang panjang atau kronis itu juga bisa menyebabkan terjadinya suplai darah yang tidak lancar di situ secara continuous ya. Nah, kalau sudah secara continuous walaupun ada jeda di mana dia punya darah ya, suplai darahnya baik lalu nanti dia vasospasma lagi, baik lagi. Ternyata itu sedikit banyak berdampak pada saraf mata dan menimbulkan terjadinya glaukoma. Jadi glaukoma disebabkan karena kerusakan saraf mata walaupun tekanan bola matanya tidak tinggi. Nah, kalau vertigo, kita lihat vertigo aspeknya cukup luas ya. Vertigo itu bisa karena organ keseimbangan di otak, bisa organ keseimbangan di telinga, ataupun organ keseimbangan yang ada di sendi-sendi ya. Nah, kalau misalnya vertigo itu terjadi karena memang adanya penyempitan pembuluh darah, dan pembuluh darah itu sama dengan penyempitan pembuluh darah yang ke arah mata, mungkin saja bisa terjadi. Ya, tapi kembali lagi bahwa vertigo ini penyebabnya bisa banyak hal. Nah, ini yang perlu dicari. Namun, kalau memang faktor resikonya dari vertigo itu adalah suplai darah yang kurang baik atau orang-orang dengan gangguan kardiovaskular dan itu berkenaan dengan iskemik di daerah otak ataupun di daerah yang lain, itu bisa juga mempengaruhi iskemik di daerah-daerah yang lain tidak terlepas juga iskemik di daerah mata juga. Sehingga orang dengan beresiko seperti itu yang tadi juga termasuk penyakit jantung, bahwa kita tahu penyakit jantung kan juga penyebabnya banyak ya. Bisa karena jantungnya sendiri yang mengalami kelemahan pada otot-ototnya atau bisa juga karena penyempitan pembuluh darah baik itu di daerah perifer, termasuk juga penyempitan pembuluh darah di mata. Nah, itu juga bisa menyebabkan resiko terjadinya glaukoma. Sehingga penting untuk lakukan screening untuk yang orang-orang punya resiko tersebut ya. Mungkin bisa menjawab, apakah ada yang mau ditanyakan kembali? Jadi nggak ada. Ya. Oh, ya. Terima kasih Pak Dokter. Dan saya menyampaikan beberapa pertanyaan. Saya izin dari perwakilan SM2 dari Puskesmas Kedung akan menanyakan untuk penyakit autoimun. Apakah penyakit lupus yang sekarang di Indonesia ada penyakit kronis dan itu langka ya dok ya? Apakah itu juga bisa nanti ke deteksi glaukoma juga? Saja karena ada kebetulan ada saya yang punya penyakit. Apakah itu nanti juga bisa menyebabkan kematian yang dan mohon penjelasannya. Baik, terima kasih. Mungkin Dokter Vanessa bisa bantu ininya pertanyaannya agak hilang-hilang. Ya dok, memang tidak terlalu jelas ya dok. Mungkin bisa dibantu diketik di kolom chat Bapak Ibu. Anjir, maaf. Karena suaranya tidak terlalu jelas. Iya, suaranya agak putus-putus Bu, mohon maaf. Iya, jadi diketik saja ya. Oh iya, 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 itu lebih baik. Lupus berpengaruh dengan gitu ya. Pengaruh
sudah diketik. Apakah penyakit tersebut berpengaruh dengan glaukoma? Oh ya, Tadi Kalau apakah ya, penyakit lupus ya, Ibu ya? Berpengaruh dengan glaukoma? iya betul. oh iya 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 baik. Penyakit lupus kan bagian dari penyakit autoimun ya, Bu ya. Jadi kalau autoimun biasanya pengobatannya adalah pengobatan menggunakan steroid. Bisa jangka pendek, bisa jangka panjang. Nah, jadi pengobatan yang untuk menekan imun yang disebut dengan steroid tersebut ya, namanya bisa dexamethasone, metilprednisolon ya, namanya bisa prednisolon, prednison. Nah, itu adalah obat-obat yang memang untuk menekan imun yang berlebihan. Nah, di mana obat-obat yang menekan imun ini kalau dipakai jangka panjang, dia akan bisa menimbulkan tekanan bola mata menjadi tinggi. Ya, di dalam referensi, kalau obat itu diteteskan, seperti obat tetes mata yang mengandung steroid dalam waktu 2 minggu, mungkin bisa menyebabkan tekanan bola mata meningkat. Punya resiko tinggi terjadi peningkatan tekanan bola mata. Namun yang obat minum, memang saya belum menemukan di referensi, namun beberapa penelitian yang pernah dilakukan, yang saya pernah melakukan penelitian, dengan menggunakan obat minum digunakan dalam 1 bulan, ada yang 3 bulan, ya, ada yang 6 bulan, itu ternyata sudah berdampak untuk meningkatkan tekanan bola mata. Sehingga perlu sekali dilakukan screening atau mengukur tekanan bola mata apabila pengobatan untuk yang diminum tersebut digunakan selama 1 bulan lebih, ya. 2 minggu sampai 1 bulan. Kalau 2 minggu untuk obat tetes mata memang sudah punya risiko. Tapi kalau untuk yang diminum, mungkin dalam waktu 1 bulan kurang itu juga mulai dilakukan screening tekanan bola mata, ya. Dan itu sangat penting sekali. Seperti itu, Bu. Jadi bukan karena penyakitnya, tapi karena juga pengobatannya. Nah, kalau lupus itu mungkin karena dia bagian dari autoimun, kadang ada beberapa autoimun yang juga berdampak mengalami peradangan di dalam mata itu sendiri. Jadi autoimun dia mengindus ataupun memberikan pengaruh terjadinya peningkatan peradangan di dalam bola mata. Nah, kalau ada peradangan di dalam bola mata, ya kadang menyebabkan tekanan bola mata juga meningkat. Ya, jadi radang di dalam bola mata juga bisa menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan bola mata. Sehingga bisa beberapa aspek yang kita lihat ya, Bu ya. Bisa juga karena peradangannya, bisa juga karena pengobatannya. Begitu. Baik, Dok. Terima kasih banyak, Dok, atas jawabannya. Berarti karena obat-obatannya ya, Dok, bukan karena penyakit lupusnya. Ya. Mungkin Bapak Ibu kader dan juga dokter-dokter sekalian, bagi yang mau bertanya, bisa langsung dituliskan di kolom chat kerja agar lebih jelas seperti itu. Dan ini ada pertanyaan yang menarik nih, Dok, yang sudah terkumpul. Terkait dengan glaukoma pada anak-anak, Dok. Apakah glaukoma bisa pada anak-anak dan apakah bisa menyebabkan kebutaan permanen dan apakah ada hubungannya selama kehamilan? Silakan, Dok. Baik. Pada anak-anak bisa terjadi glaukoma yang disebut dengan glaukoma kongenital. Ya, jadi kongenital berarti glaukoma yang dibawa sejak lahir. Memang adanya kelainan dari struktur dari bola matanya si bayi itu sendiri, sehingga karena struktur bola matanya itu tidak berkembang untuk saluran dari pembuangannya tidak berkembang atau masih belum terbuka ya karena masih tertutup membran pada waktu lahir, itu akan menyebabkan tekanan bola mata di dalam bola mata anak itu menjadi tinggi. Gejalanya ya, matanya besar, ya bisa dibilang dengan buftalmos. Buftalmos itu seperti mata sapi, jadi matanya agak kebiruan, lalu besar bola matanya, jadi lebih besar dibandingkan mata yang sehat ya. Atau kalau misalnya dua-duanya glaukoma, kita bisa bandingkan dengan anak yang seusianya. Lalu yang kedua matanya berair terus ya. Jadi anaknya tuh kayak menangis aja ya, kayak berair terus ya. Lalu kalau kita menggunakan senter ya kita kasih cahaya, dia akan cenderung menghindar. Dia akan menghindar karena silau ya, atau disebut dengan fotofogia. Jadi kalau pada anak-anak yang baru lahir atau bayi yang baru lahir itu mengalami glaukoma, kita bisa lihat gejalanya demikian.
itu bisa terjadi ya. Jadi glaukoma pada bayi itu atau bayi yang baru lahir itu bisa terjadi. Dan yang berikutnya tadi adalah mengenai apa ya? Selain bayi tadi pertanyaannya apa ya, Dr. Vanessa? Apakah bisa menyebabkan kebutaan permanen dan apakah ada Oh hubungan? ya, oke. Ya, bisa menyebabkan kebutaan permanen ya. Kembali lagi bahwa tekanan bola mata yang tinggi itu dia akan mendesak saraf mata kita. Jadi saraf mata itu seperti dikompres saja ya, kayak ditekan terus. Dan karena saraf mata kita itu bentuk jaringan yang cukup lunak, bukan jaringan padat kayak dinding bola mata ya. Kalau dinding bola mata kita kan padat tuh, jaringan kuat ya. Mau dipompa 4 kalinya juga nggak meletus. Tapi saraf mata kita itu jaringan lunak. Jadi kalau dia ditekan terus ya, lama-lama dia kalah juga. Lama-lama rusak juga ya. Dan akhirnya terjadi penipisan saraf yang tadi saya tunjukkan gambarnya. Nah, dari penipisan saraf itu yang tadinya sarafnya yang kuat, banyak ya, fungsinya bisa maksimal, melihatnya bisa luas. Karena makin cerowak atau makin menggaung atau makin berkurang, maka cuma sel-sel saraf tertentu saja yang masih berfungsi. Makanya melihatnya seperti di dalam terowongan atau tunnel vision. Jadi memang glaukoma ini tidak bisa disembuhkan, penglihatannya dikembalikan seperti semula. Namun kita bisa cegah kerusakan ke depan. Jadi ibaratnya kita hanya menginvestasikan untuk yang ke depan, tapi yang sudah terjadi tidak bisa kita apa-apakan lagi. Sehingga memang pada glaukoma ini penting sekali. Ya kadang sering terlupakan. Orang lebih konsentrasi dengan katarak. Katarak itu emang kelihatannya buram banget ya, jelas sekali gejala. Buram sekali, kadang nggak lihat ya. Pasien sehari-hari sulit untuk melakukan kegiatan anak katarak ya. Dan kejadiannya katarak itu hampir semua orang yang usianya lebih dari usia 50-60 tahun terjadi katarak. Artinya semua manusia pasti ngalamin katarak seperti kayak rambut beruban lah gitu. Sehingga orang lebih mengenal katarak dibandingkan glaukoma. Padahal katarak itu kalau dioperasi diganti lensanya dengan lensa yang jernih buatan manusia, lensa Tuhan yang keruh itu diambil, diganti lensa yang jernih, penglihatannya bisa dikembalikan. Ya, beda dengan glaukoma. Glaukoma ini kalau sudah buram, sudah ada gangguan lapang pandang yang menyempit, bahkan sampai nggak lihat sama sekali atau gelap, nggak bisa yang kita lakukan untuk mengembalikan seperti semula. Nah, itu yang penting bahwa pada kasus glaukoma kita memang perlu screening. Ya, tadi ya ada rentetan untuk screeningnya begitu. Baik, Dok. Mungkin ini menyambung juga, Dok. Ada pertanyaan dari Siti Maslikah dari Posyandu Anggur 2. Penyakit glaukoma yang terlambat, apakah bisa diobati kembali? Mengingat pasien sudah tidak bisa melihat. Berarti jawabannya yang itu ya, Dok. Kita hanya bisa mencegah untuk ke depannya. Seperti itu ya, Dok. Kita hanya bisa menghambat ya. Proses yang belum terjadi itu bisa kita hambat. Tapi sudah terjadi ya kita tidak bisa apa-apakan lagi. Karena saraf mata kita itu sama dengan saraf otak ya. Jadi kalau sudah mengalami kerusakan maka fungsinya hilang. Baik. Berarti kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Dok. Ini mungkin Hmm. menjadi pertanyaan terakhir pada sesi kita hari ini. Eh, Dok, perkenalkan saya Rini dari PKM Jati Uwung. Mohon izin bertanya, mata merah dan berair sejak usia 7 tahun, tapi penglihatan jelas. Kira-kira apakah berpengaruh atau tidak terhadap kesehatan mata? Mungkin apa yang terjadi seperti itu, Dok? Apakah ini merupakan suatu penyakit atau bukan? Ataukah bisa disambungkan dengan penyakit glaukoma ini seperti itu? Oke, baik ya. Bisa juga mungkin menyambung dengan pertanyaan berikutnya ya yang obat steroid ini ya. Ya, jadi kalau pada usia anak-anak kembali lagi perlu kita lakukan pemeriksaan lebih dalam ya. Hanya saya membahas tentang yang general atau yang biasa kita jumpai ya. Usia anak-anak yang biasa kita jumpai secara umum, kalau matanya berair, biasanya matanya merah ya, dan adanya setai gatal, pucek-pucek aja ya. Itu karena adanya alergi. Dan ini adalah hal yang umum. Nah, untuk yang alergi seperti itu memang diberikan terapi pengobatan secara bertahap ya. Mungkin dari dokter akan memberikan steroid dalam jangka pendek, lalu akan diganti dengan obat-obat antihistamin atau obat-obat alergi ke depan ya. Karena memang steroid tidak boleh dipakai jangka panjang. Hanya maksimal 2 minggu. Setelah itu perlu dievaluasi tekanan bola mata. Ya, kalau lebih dari 2 minggu ya tentu
tekanan bola mata menjadi salah satu pemeriksaan yang paling penting. Karena yaitu tekanan bola mata tiba-tiba meningkat pelan-pelan, lama-lama tinggi sekali. Dari yang pernah saya lakukan riset bahwa tekanan bola mata disebabkan oleh tetesan ya, jadi menggunakan obat tetes mata steroid dalam jangka waktu lebih dari 2 minggu, ternyata tekanan bola mata bisa sampai 60, bisa sampai 80, bisa tinggi sekali. Nah, ini yang berbahaya ya, karena si pengguna tidak tahu ya kalau itu sudah terjadi. Nah, kembali lagi ke anak yang usia 7 tahun ya, kita melihat secara general paling sering adalah disebabkan oleh biasanya inflamasi atau alergi ya, yang menyebabkan matanya merah, berair, panas, disertai gatal ya. Mohon dilakukan pemeriksaan saja ya, apakah memang itu terkait dengan peradangan atau karena penyakit yang lain. Saya rasa perlu untuk dievaluasi lebih dalam. Namun kalau untuk anak-anak, apakah sudah ada yang glaukoma? Ada ya, saya mencoba anak 10 tahun sudah mengalami glaukoma. Ada remaja usia 17 tahun sudah glaukoma ya. Ada yang disebabkan karena penggunaan obat steroid jangka panjang sehingga usia 19 tahun sudah tidak bisa melihat ya. Jadi ibunya tidak tahu bahwa obat yang memiliki efek jangka panjang bisa terjadi komplikasi yang lain. Ibunya datang ke dokter, diberikan obat steroid. Setiap kali anaknya itu matanya merah, gatal, kasih obat yang sama. Terus begitu selama 3 tahun. Ada setelah 3 tahun, ibunya heran, loh kok anak saya nggak bisa lihat ya. Terus datang ke polimata dengan digandeng ya. Kita dari jarak jauh pun sudah tahu bahwa anak ini nggak lihat. Digandeng ibunya sangat attach, jadi sangat dekat sama ibunya karena nggak bisa mandiri. Baru dilihat ternyata sarafnya sudah mengalami penipisan dan tekanan bola matanya tinggi sekali. Ternyata setelah dilihat riwayatnya menggunakan obat tetes mata, steroid jangka panjang yang dibeli sendiri. Pada akhirnya awalnya oleh dokter, lalu karena merasanya udah nggak usah balik ke dokter lah, udah kita beli sendiri aja yang sama, bawa ke apotek obat yang sama, ya dipakai tuh sama seperti itu. Dan memang contoh di masyarakat adalah setiap kali mata merah, ya mau mata merah penyebab apapun, kalau datang ke apotek selalu dikasih obat. Kalau saya lihat ya, hampir semua pasien dikasih obatnya adalah obat steroid oleh apotek. Nah, ini yang bahaya. Mungkin nanti rekan-rekan di puskesmas bisa menjadi corong masyarakat untuk edukasi masyarakat bahwa jangan mudah sekali menggunakan obat secara sembarang kalau memang ada penyakit mata. Perlu lakukan pemeriksaan minimal oleh rekan-rekan di puskesmas sendiri. Lalu kalau memang ada sesuatu yang memang membutuhkan penanganan lebih lanjut bisa dirujuk ke rumah sakit yang ada dokter matanya. Jadi ini memang harus bijak menggunakan obat tetes mata karena nggak semua obat tetes mata itu memang indikasinya gitu. Ya, semoga bisa jadi informasi ke masyarakat luas ya. Berarti memang harus sangat aware dan precaution ya dok terhadap obat tetes mata ini, terutama yang kita sebagai tenaga kesehatan di puskesmas itu harus pintar-pintar mengedukasi ya dok tentang Iya, sebenarnya edukasi tidak hanya untuk rekan-rekan yang nakes saja di puskesmas, tapi juga untuk yang kader, bukan kader ya, tapi pemerhati ya. Kalau kader tuh kayaknya kayak punya bawa tugas khusus, itu sangat sangat mulia lah kader itu. Tapi juga masyarakat-masyarakat yang pemerhati kesehatan juga perlu mendapatkan informasi yang benar mengenai harus bijak menggunakan obat tetes mata. baik dok. Dokter Ciska dan juga Bapak Ibu Kader, dokter-dokter, teman-teman. Kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak Dokter Ciska sekali lagi untuk waktunya dan pemaparannya yang pastinya sangat menarik dan juga insightful ya dok. Dan telah memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kami untuk kita semua. Hari ini kita sudah belajar banyak sekali. Ternyata sangat penting untuk menyadari penyakit glaukoma ini ya dok, karena biar bisa langsung ditata laksana secara cepat. Terima kasih juga untuk teman-teman yang masih ada di sini dan telah memberikan pertanyaan-pertanyaan. Sebelum mengakhiri acara, kita akan ada foto bersama terlebih dahulu. Untuk teman-teman, Bapak Ibu Kader, dokter-dokter bisa menyalakan kamera. Dipersilakan untuk on cam agar bisa foto bersama-sama dengan Dokter Cisco. Terima kasih ya Dokter Vanessa, terima kasih ya Bapak Ibu semuanya. Kita udah bisa berdiskusi, senang sekali bisa berjumpa. Mudah-mudahan kita ketemu lagi ya nanti di section-section berikutnya. Baik, saya akan pandu. Saya akan hitung sekarang ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3.
Baik, sebelumnya diingatkan lagi acara pagi ini merupakan rangkaian dari acara ngobrol bareng Sobat Mata yang nantinya pastinya akan diadakan lagi dengan topik yang tidak kalah menarik dari hari ini. Dan teman-teman, Bapak Ibu Kader, kalau punya Instagram, jangan lupa untuk follow akun Instagram @sobat.matamu. Sekali lagi @sobat.matamu dan bisa aktifkan notifikasinya dengan menekan lonceng di bagian atas profil Instagram agar pastinya nggak ketinggalan informasi yang menarik dan acara-acara yang nantinya pasti akan kita adakan lagi di kemudian harinya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Dr. Ciska, Dr. Selvi Mayadiana sebagai penanggung jawab program Mata di Puskesmas. Terima kasih ya, Dok. Terima kasih dok ilmunya. Bapak Ibu Kader semuanya dan juga teman-temannya untuk waktunya hari ini mudah-mudahan berguna. Sampai jumpa lagi di acara berikutnya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Selamat banyak. pagi. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak. Bye.